Bisa. Luar biasa. Bisa. Luar biasa. Ormas. Biasa dua. Saya nggak ikutan. Tugu Kujang Pusaka, Kampung Naga. Inilah salah satu cagar budaya di Jawa Barat, tepatnya di Kampung Naga. Setelah sampai di Kampung Naga, salah satu adat di daerah Tasikmalaya. Kebetulan saya juga rumah di bawah, Pak. Oh, di bawah. Ya, jadi nanti sekalian ya bila mana misalnya mau istirahat itu silahkan. Oh. Oke, sudah. Sumedang, Pak. Sumedang. Ya tes janten di sabaraha di sekolahan naon apa itu? Sekarang satu gugus. Oh, mohon. Satu ayon. Saya batas-batasan mohon. Upami tempat-tempat anu dilarang mah memang aya. Mohon. Janten memang seperti kamari gitu banyak atanapi waktu kapungkurna biasa kange ngadamel video namun dina terus badai 1 tahun gitu kan janten memang aya kesalahpahaman antara sama sareng pihak konten kreator atanapi YouTuber. Emang aya salah satu konten kreator anu kirang etika gitu kan. Eta janten dina masalah kange pengambilan video janten ku pakuncen eta ditutup da eta teh sareresna mah tanpa terkecuali gitu mung hawatosna teh kange murang kali sakola kumargi peryogi kange dokumentasinya biasa mung sebatas foto gitu. Untuk kerajinan mah memang di sini lebih banyak bentuknya itu ke anyam-anyaman. Jadi kalau untuk di Kampung Naga itu untuk tenun mah nggak ada, Pak. Kalau misalnya dulu mah ada tenun itu membuat tirai, Pak. Nah seperti ini, Pak. Membuat tenun kayak gini gitu kan. Cuman kalau sekarang mah memang udah yang ordernya juga udah jarang. Nah itu jadi lebih banyak membuat anyam-anyaman. Soalnya kan kalau untuk tenun seperti ini memang prosesnya lama gitu. Jadi beda sama anyam-anyaman yang simpel gitu kan. Apalagi sekarang mah banyak juga itu kan untuk yang jualannya itu online gitu kan seperti itu. Nah seperti ini di depan mungkin ada salah satu atau beberapa juga hasil dari kerajinan warga. Nah seperti ini yang di dinding, Pak ya. Nah itu ada rigen. Nah terus juga ini ada cecempeh, Pak, ayakan. Nah terus yang di bawah itu buat kalau di sini membuat ke sawah, Pak. Itu ada namanya dudukui taroktok. Dudukui taroktok mah yang ini, Pak. Caping kalau di luar. Soalnya kalau ini mah biasanya digunakan untuk ke sawah gitu, Pak ya. Taroktok. Jadi kalau untuk masyarakat itu ya mereka itu selain bertani gitu ya, jadi membuat kerajinan juga. Halo ya kata kabayang ya balik na ya. Tangke uhina ka dieu deui gitu. Aduh. Tuur leknok ya mah ya. Turuna ngareunah ieu kieu. Anu kalaresan upami di dieu teh ayeuna nuju musim macul. Karasan mingon-mingon kamari terus beres panen. Seueur, Pak, di dieu Pak, mung karasan ayeuna teh upami warga mah janten seseueurna nuju aktivitasna keluar, nuju ka sawah gitu kumargi. Upami di dieu kan ngagaduhan lahan pesawahan teh, Pak. Jadi mah sapertos ieu nya di Gimana, Pak? Di sini nggak ada motor Di sini nggak ada, Pak. Di sini nggak ada motor. sebelah kiri. Atapnya begitu ya, Pak? Iya, yang atasnya. Alhamdulillah ini sudah luar biasa. Kita mengunjungi salah satu tempat cagar budaya di Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Naga, Tasikmalaya ya. Di sini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadikan syarat bagi siapapun kunjungan yang wisata di daerah sini. Ada yang bisa divideokan, ada yang tidak. Nah,
ini beberapa di antaranya. Alhamdulillah kunjungan kita dari Subraya 02, kelas sekolah di Subraya 02 SMK Kabupaten Tangerang, adakan kunjungan edukasi ke kampung adat di Kampung Naga, Tasikmalaya. Semoga bermanfaat. Maksudnya dekat gide gitu gimana gitu? Dekat. Dekat. 100 meter lagi. Dekat tapinya bari bergeleng gitu yang bikin kita pusing. Ini salah satu rumah adat di Kampung Naga sini. Dan mutlak di sini rata-rata semuanya petani yang senantiasa mengandalkan kehidupan sehari-harinya dari pertanian. Sini tempatnya, dan tempatnya luar biasa guys. Nah, silakan salah satu cagar budaya di Tasikmalaya yaitu Kampung Naga, buat para subscriber ataupun segenap para pencinta alam juga bisa mengunjungi ke tempat sini. Sekaligus kita mengenal bagaimana besarnya budaya di Indonesia, terutama di Jawa Barat ini salah satunya. Ya. Aku izin ya kalau ada Nggak ada Bu. Ini tukang bakso, mikirinnya ini orang, ya Allah. Ini undakannya luar biasa, undakan-undakan. Kok kaki saya belum apa-apa sudah bergetar, euy. Ini luar biasa suasananya di sini. Bahkan sampai di sini no handphone, no internet, bahkan no listrik sekalipun. Ini luar biasa. Mungkin juga dengan masyarakat, kehidupan masyarakat di pedalaman sini. Kalau bawa si Aira masih saya paling seneng dia turun tangga. Luar biasa. Jadi kita langsung ke sana, ke tempat beragamaannya. Hubungi nomor keluarga gitu. Nah ini mungkin untuk batas wilayah gitu kan. Jadi memang untuk masyarakat Kampung Naga atau Kampung Naga itu mempunyai batas-batas juga. Ya. Jadi memang untuk Kampung Naga itu lokasinya hanya di sini. Jadi seperti tadi yang di atas itu memang masih di area parkirnya atau masih di luar. Nah cuman kalau di sini tuh nggak ada istilah naga dalam, naga luar. Jadi kalau di sini tuh dibilangnya Kampung Naga sama Sanaga. Sanaga. Jadi istilahnya kalau Baduy kan ada Baduy dalam, Baduy luar. Nah kalau ini Kampung Naga sama Sanaga. Jadi yang dikatakan Sanaga itu kampung yang ada di sekitar Kampung Naga. Jadi sekitarnya. Seperti tadi di atas, di sebelah utara, nah itu masih ada kampung, itu bisa dikatakan warga Sanaga atau Sanaga. Sanaga berarti warga yang atas. Jadi warga Kampung Naga yang tinggal di luar. Oh itu Sanaga. Dikatakan Serpatur. Oh iya. Istilahnya masih satu keturunan, cuman yang membedakan itu untuk masalah fasilitas atau tempat tinggalnya masing-masing. Kalau ini bau naga. Nah ini mungkin ujung tangganya nyampe sini gitu. Gitu ya. Dari atas itu semenjak turun nyampe ke sini itu untuk anak tangga ada 444 anak tangga. 444 Masya Allah. Ini tangganya ada 444. Ya, ini para pasukan yang masih. Iya. Terus lewat sini lagi kan? Kita lewat sini jalannya. Pulangnya lewat sini lagi. Kalau jumlah penduduknya kira-kira perkiraan? Untuk jumlah penduduk itu ada 282 orang. 282 orang. Masya Allah. Nanti mungkin kita sekalian istirahat Pak ya, untuk bercerita bisa di dalam Pak. Siap. Udah Bapak saya mah Ini salah satu kehidupan dari masyarakat Kampung Naga, petani. Warga sini. Nah yang kebetulan datang
datangnya ke sini atau curahnya ke sini itu per 3 bulan. Minyak tanah turun di sini. Soalnya kan dulu waktu ada pembagian gas gratis atau bahkan dulu pernah ditawarin listrik tapi ditolak. Nah, ya. Emang nggak mau. Jadi mereka itu emang nggak mau. Jadi untuk masalah listrik mana itu yang pertama untuk menjaga adat istiadatnya, terus yang keduanya yang dikhawatirkannya bila mana listrik masuk ke sini itu terjadi masalah kesenjangan. Nah terus yang terakhir itu yang ditakutinya kebakaran. Iya. Cuman untuk masalah penerangan memang di sini masih menggunakan lampu minyak. Iya, minyak. Tapi dapat subsidi ya. Anak sekolah. Anak-anak sekolah, jadi anak-anak dari sini memang sekolah mengikuti sama, soalnya kan kita itu sebagai warga negara akan kewajiban sama. Jadi untuk masalah sekolah ikut, cuman fasilitas semuanya di luar. Jadi dari mulai TK, SD, SMP bahkan perguruan tinggi ada di luar sini. Jadi untuk anak-anak dari sini kalau misalkan mau ke sekolah tiap hari naik turun tangga kan. Jadi yang paling dekat dari sini tuh sekolah SD. Kalau untuk SMP, SMA memang harus naik kendaraan lagi dari sini. Nah itu kendaraan, sorry Pak, punya apa pakai umum? Itu menggunakan kendaraan umum. Jadi emang nggak punya kendaraan? Memang ada beberapa yang punya, tapi nggak bisa dibawa ke sini. Oh iya, maksudnya kalau mau punya mah silahkan. Silahkan. Jadi nggak ada larangan juga kalau misalkan kita itu mau punya alat, misalkan alat transportasi, jadi itu boleh silahkan. Cuma yang nggak bisa dibawa ke sini. Jaga di mana itu? Di sana. Oh ada. Ini kebetulan juga yang study tour di sini. Jadi memang kebanyakan Oh, ini study tour. dari kalangan pelajar. Iya. Mereka itu yang mempunyai tugas dari pihak-pihak sekolah atau pihak-pihak universitas. Ya. Nah bahkan ini dari Tangerang Bu ya? Iya. Ya silakan lanjut jalan lagi. Ini rumah pedalaman di Kampung Naga. Haji. Oh, luar biasa. Udah nyelocot, aduh. Kamar mandi umum Pak. Bahkan kalau di sini mah keluar masuk kamar mandi gratis. Jadi udah 2.000. Jadi yang rumahnya paling atas sekalipun kalau mau pipis Di atas ada Bu. Jadi di sekelilingnya itu di luar kamar mandi. Cuman adanya di luar rumah. Jadi seperti di sini ada yang tertutup, ada yang setengah badan. Nah itu jadi kita tinggal pilih aja silakan. Kalau masalah bangunan ini nggak bisa. Kalau sekarang lahan kebetulan udah padat, jadi luas kampung Naga hanya 1,5 hektar. Ibu berapa kaki Bu? Dua. Dua kepala tanggung. Total warga itu ada 282 orang. Itu dari usia. Kalau bangunan itu ada Bu, cerah ya? Iya. Ya, ini. Kok sini ada bintik-bintiknya? Apa penglihatan saya? Sinar Pak. Sini. Kalau untuk keluarga baru paling Airnya buat rumah harus membuat rumah elektrik kurang, kecuali misalnya di sini orang tua punya 2 rumah. Boleh ditinggal. Jadi yang kebetulan juga gini, satu rumah di sini satu kepala keluarga. Nah itu jadi kalau udah berkeluarga itu ya harus pisah sama orang tuanya. Jadi itu rumahnya yang di sini misalkan anaknya mau tinggal di sini, ya si orang tuanya mengalah keluar. Oh, mendidik ya? Jadi tergantung daripada kesepakatan suami istri kalau atau dalam keluarga tersebut. Cuma satu rumah, satu kakak, jadi gak bisa menetap selamanya sama orang tua. Sesekali berkunjung boleh, meski misalkan nginep boleh. Nah itu cuman ya gak bisa menetap selamanya. Soalnya tujuan daripada orang tua itu dipisahin kayak mendidik. Supaya si anak itu bisa hidup mandiri. Jadi untuk masalah kebutuhan sehari-hari kan kita bisa tahu. Iya. Kalau misalkan kita tergantung sama orang tua mah gak bakalan tahu gitu kan untuk masalah kebutuhan sehari-hari. Betul. Ini. Oh, ada Pak Karwas, luar biasa Pak Karwas. Kampung Naga. Iya. Naga berasal dari kata nagalur katanya. Artinya lereng. Begitu. Supaya terkenal, irnya hilang. Menjadi Kampung Naga. Ya. The Lion Village. Oh, good. Just now, Yes. I'm here. So good. Thank you. Dari tadi nggak ada yang nawarin juga. Luar biasa bersihnya.
Kang. Mana dulu? Hari ya tanah. Ini dulu. Dia beladi. Oh, mangga. Kalau di Baduy kan Nah, terkenal dengan kepercayaan. Kepercayaan. Benar. Islam. kalau untuk di sini memang untuk masalah kepercayaan itu semuanya Islam. Jadi memang itu menjadi salah satu syarat juga ya. Jadi yang tinggal di Kampung Naga memang bukan cuma orang sini, ada juga orang luar yang tinggal di sini. Nah itu yang mempunyai syarat itu, syarat utamanya itu. Jadi mereka nikah sama orang sini, tinggal di sini. Nah itu syarat utama. Jadi untuk masalah perjodohan juga di Kampung Naga itu ya orang tua itu memberi kebebasan. Jadi silahkan menikah sama orang mana boleh. Soalnya kan yang namanya jodoh siapa yang tahu gitu kan? Jodoh mah jorok. Jadi silahkan kita mau mencari jodoh orang mana boleh. Nah itu syaratnya. Tinggal di sini boleh. Cuman syaratnya itu. Kalau daftar? Boleh Pak, silakan. Cuman syaratnya itu satu agama ya atau satu kepercayaan. Itu. Jadi sesama Muslim silakan. Itu syarat utama. Ada lagi yang kedua. Syarat mutlak Pak. Kalau nikah harus lawan jenis. Terus pertanyaan kedua. Harus itu ya? Iya, non dia. Harus. Wah, Pak Yani nggak bisa, Pak Yani. Meja kamu sekampung lagi, Pak. Iya mah. Nah ini mah meja untuk jemur misalkan piring. Itu kan jadi setelah dicuci si piring itu disimpan atau kalau di luar mah rak. Kalau di sini mah pago namanya. Namanya Pak. Sebenarnya meja tamu jadi cauran subuhan. Ya masih kena atah Pak itu tuh badai dikuyeur. Kalau berkaitan dengan dengan tanah, status tanah, terutama mungkin tanah warga batasnya seperti apa, dapat beli bagaimana, demikian juga dengan tadi hutan larangan. Kalau hutan larangan itu apakah milik pemerintah atau milik adat seperti itu? Nah jadi kalau untuk masalah tanah, memang sebenarnya untuk masalah tanah di sini memang menjadi salah satu hak milik pribadi. Tapi yang lahan untuk pemukiman itu menjadi hak milik adat itu atau hak ulayat. Nah itu. Tapi yang 1,5 hektar itu memang tiap-tiap warga itu mempunyai sertifikat. Ya cuman mungkin kekurangannya nggak bisa kita sekolahin gitu kan. Tuh. Jadi ada sertifikatnya. Jadi ada mereka punya lahan, punya tanah seperti kebun untuk lahan pemukiman. Ini guru sejarah soalnya. Seperti hutan kalau untuk hutan larangan itu memang menjadi salah satu hak milik adat juga. Nah, ya seperti kebun, sawah itu milik pribadi. Ini juga sama milik pribadi, cuman yang 1,5 hektar itu jadi sudah termasuk hak ulayat gitu kan. Jadi memang nggak bisa diperjualbelikan. Tapi kalau yang hutan larangan itu pokoknya dikelola kayak pohonnya segala macamnya boleh digunakan oleh di sini atau gimana jadi warga? Kalau untuk hutan larangan memang jangankan untuk masalah kita itu ngambil kayu masuk aja nggak boleh. Oh gitu. Jadi orang tua itu dilarangnya itu tujuannya untuk melestarikan lingkungan. Jadi bukan berarti misalnya dilarang di sini ada salah satu yang dipuja atau ada hewan buas atau ada apa, bukan. Jadi tujuan daripada orang tua itu untuk melestarikan lingkungan. Nah itu. Kalau terkait dengan sawah dengan segala macamnya kepemilikan punya masyarakat sawah itu sama milik pribadi. Nah kalau sawah baru itu bisa diperjualbelikan. Oh sawah. Jadi seperti sawah, kebun itu silahkan. Kita bisa bahkan kalau untuk warga Kampung Naga itu bukan menjual, tapi beli dari yang lain gitu kan. Jadi lebih baik kita itu nggak bisa menjual. Kalau untuk bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Sunda. Cuman kalau di sini mah ya Sundanya halus enggak, kasar enggak gitu. Jadi tengah-tengah kalau dari Tangerang punya buatan Tangerang. Nah, itu. Apa tadi Pak? Nah kalau ini namanya sawen, ini menjadi salah satu tradisi warga juga. Soalnya kalau di sini tuh 1 tahun sekali itu biasanya ada selamatan kampung. Nah, jadi itu untuk masalah itu kan ada ketupat juruknya 5 gitu kan. Naon anu 5 teh gitu. Ayeuna aya duki tilu jurukna, naon anu tilu teh gitu. Jadi ini mah termasuk salah satu tradisi juga, bahkan ini bisa menjadikan salah satu ciri khas. Bila mana misalkan di luar Kampung Naga ada bangunan menggunakan seperti ini, itu berarti keturunan dari sini. Gitu ya. Ciri khas. Sama ya. Itu pintunya ada 2. Itu sama, ini juga sama Pak. Ini dapur. Aduh, ya Allah. Diterangin gurunya. Kalau ini mah mungkin kalau di luar mah bisa dikatakan tolak bala mungkin. Kalau di kita, tapi kalau di Jawa mah tolak angin. Kan kalau Berarti kalau Kampung Naga turunan dari mana? Naga. Nah, jadi ini untuk masalah kita ngambil bangunan. Jadi memang kalau untuk di Kampung Naga, jadi yang menjadi rasa penasaran itu untuk masalah asal usulnya. Kebetulan dulu tahun 1956 Kampung Naga ini pernah dibakar oleh gerombolan DITI.
Itu di bawah pemerintahan Kartosuwiryo. Nah, jadi Kampung Naga itu dulu dibumi hangitkan. Jadi untuk masalah benda pusaka, dokumen, bahkan warga Kampung Naga juga ada yang terbakar. Jadi untuk masalah mengenai asal usul kapan didirikannya, yang mendirikannya siapa. Jadi warga Kampung Naga itu ketinggalan jejak atau paremen obor. Memang dari dulu pernah ada 3 sumber yang meneliti di sini. Jadi ada yang bilang gini gitu kan. Cuman masyarakat Kampung Naga itu atau warga Kampung Naga nggak bisa mastiin, jadi takutnya salah. Soalnya ini jadi yang namanya di adat itu harus ada buktinya. Jadi untuk masalah nama kampung juga, Kampung Naga kan itu ada 3 sumber yang meneliti. Yang pertama dibilang Kampung Naga itu karena lokasi kampung ada di bawah, jadi menuruni ke sini itu jalannya menuruni anak tangga ini bulak belok gitu kan, seperti orai cina. Makanya dibilang Kampung Naga. Nah, ada 3 orai jalannya gitu kan. Terus yang kedua, orang tua dulu sebelum menemukan lokasi di sini itu jalannya menelusuri sungai. Sama sungai juga bulak belok, nah seperti ular, makanya dibilang Kampung Naga. Yang terakhir diambil dari bahasa Kirata. Tahu bahasa Kirata? Dikira-kira tapi nyata. Nah itu jadi karena lokasi kampung ada di tebing atau istilahnya gawir itu kan, makanya dibilang Kampung Nagawir. Tapi itu juga belum tentu benar. Soalnya buktinya gak ada. Tapi kalau misalkan kita lihat daripada lokasi memang sedikit mendekati gitu. Cuman belum bisa nentuin entah itu benar atau salah. Soalnya buktinya gak ada. Gimana teman-teman? Luar biasa. Ya. Untuk TPU atau tempat pemakaman umum, Kalau untuk pemakaman semuanya ada di luar pemukiman. Jadi makam di sini yang biasa digunakan ada 2. Di sebelah utara 1, di sebelah kalau di sini tuh dekat jalan raya apa ya, di atas itu ada 1. Jadi itu tergantung daripada si keluarga. Itu mau dimakamin ke sebelah utara, mangga, cuman lebih jauh harus nyebrang sungai. Kalau yang di pinggir jalan raya juga itu sama jauh gitu kan, harus naik tangga. Nah, tapi alhamdulillah yang namanya orang meninggal gak ada yang protes. Ya, Jadi semuanya di luar. soalnya tadi lihat ada yang di sana tuh ada yang bambu, di tengahnya ada batu-batu. Itu apakah makam? Nah itu mah bekas pangsolatan dulu Pak. Jadi dulu itu sebelum ada masjid, sholatnya di sana. Itu kalau sekarang kan masjid ada. Jadi intinya lokasi pangsolatan itu, jadi karena istilahnya gak bisa terkotori Pak ya, soalnya kan bekas masjid juga nggak bisa kita jadikan untuk membuat rumah. Nah makanya di sini dikasih tanda dikelilingi oleh pagar bambu. Untuk pernikahan biasanya sekampung. Enggak Pak di sini. Enggak Pak, enggak sekampung Pak nikah di sini Pak. Sekampung teh Di sini boleh. atau sekampung teh dinikahkan kemana? Ya silakan kita mau lanjut. Siap. Ternyata tidak. Oke. Tukang gali kubur udah paham kan? Ah boleh buang sampah? Nggak boleh. Boleh, mangga Bu, silakan. Nah ini untuk Nggak boleh. tempat sampah. Jadi kalau udah banyak ini nanti kita angkat. Siap. Ini teman-teman. Kunjungan dari turis dari Belanda, Polon. Luar biasa di Kampung Naga ini. Jadi ada kunjungan dari Belanda. Betul. Oh, kalah. Oh my god. Ya Allah, eleh di ajaran kurang batur. Gusti nu agung aing mah. Jadi di ajaran kurang batur euy. Kampung Naga, yes. Kampung Naga, yes. Naga in the West Java. Oke. Sukses. Thank you. Luar biasa. Ada ambekan.
Sombong dia. Sombong, balago. Balago. Sombong. Kalau masih nanyain Pak Didi, Dek, udah gunang-gunang. Masih melandai, ngeliatin Didi. Kalau masih ingat satu berarti masih normal. Di mana ini? Who is me? Who are you? Who I am? Wendy? Who is me? Miranda. Oh ada. Yes. Hitung dia. Awas. Angka berapa nih? 1, 2, 3. Kunang nih. One more. Apa itu? Oke, one more. Udah belag. Udah belag. Oh, wah. Semangat. Ayo, good Mister. Good Mister, good. Aduh, mantap. Good. Wah. Dikasih yang lama. Mantap. Good job. Buat. Kemana yang sini? Dia mau putih. Itu pasti bukan asli nih. Saya nafas masih oke. Ini lututin geter-geter. Oh iya kali. Ini mau cari. Ntar kalau ketahuan orang kita malu. Oh, aduh iya. Andi. Pakai kaki. Makanya nanti rakernya dibuka dan ditutup, udah nggak usah lanjut. Pijit-pijitan aja. Aku ketawa ngakak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maka tuh seminggu nggak kepake besok.